Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas bagaimana realisasi penanganan sampah limbah medis, telah bergabung dari luar studio ada anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lee dan Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Rosa Vivin Ratnawati. Pak Alvin dan Ibu Vivin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, saya ke Pak Alvin dulu. Pak Alvin, masalah utama dalam pengelolaan sampah medis ini di mana sih, Pak Alvin? Ya, sampah medis ini kan tidak hanya terkait COVID ya. Sebetulnya sampah medis ini selain ditimbulkan oleh rumah tangga. Nah, fasilitas kesehatan ini bukan hanya rumah sakit atau klinik, ya, tapi juga misalnya tempat praktek dokter ya. Ada salon kecantikan dan lain-lain yang Ombudsman melakukan penelitian selama 3 bulan September, Oktober, November, dan ini hanya mencakup rumah sakit, kemudian puskesmas yang terdeteksi. Tujuan kami adalah untuk mengantisipasi, terutama pada saat COVID ini, jangan nanti pengelolaan limbah medis ini menjadi beban tambahan bagi kita. Demikian, Mas. Baik, tapi aturannya itu sudah ada belum Pak Alvin yang mengatur mengenai bagaimana pengelolaan sampah ini sebaiknya dilakukan? Tidak hanya di tingkat rumah sakit, tapi juga di tingkat unit kesehatan yang paling kecil, Pak Alvin? Ada, peraturan-peraturan sudah ada, ya. Tapi yang kita lemah ini adalah dalam pengawasannya. Terutama kalau kita bukan di ibu kota provinsi, tapi misalnya di ibu kota kabupaten atau bahkan bukan di ibu kotanya, di tingkat kecamatan. Pengawasannya ini tergantung dari pemerintah daerah, kan. Dan pemerintah daerah kesulitan juga karena mereka kekurangan SDM. SDM yang ada pun juga kompetensinya tidak memadai dan juga anggarannya tidak memadai. Demikian, Mas Kevin. Oke, baik. Bu Vivin, kalau dari KLHK sendiri temuannya ada berapa banyak sampah yang saat ini menumpuk diakibatkan dari pandemi ini? Terima kasih. Untuk jumlah limbah medis yang dilaporkan oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia, memang sampai dengan laporan tanggal 4 Februari, jumlahnya adalah sekitar 6.417,95 ton. Dan memang sejak adanya surat edaran Menteri LHK nomor 01 tahun 2020, kami mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah provinsi untuk melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk jumlah limbah medis yang dihasilkan dan dikelola. Sehingga kami tahu bahwa limbah medis itu dikelola seperti apa, apakah dibakar di insinerator, di rumah sakitnya, atau diserahkan kepada jasa pengelola limbah B3. Demikian, Mas. Ya, Bu Vivin, ini 6.400 ton ini yang saat ini sedang menumpuk atau penambahan setiap harinya, Bu? 6.400 ton itu adalah jumlah dari rekapitulasi data sejak awal COVID. Dan kalau dari laporan Pemda itu memang limbah-limbah tersebut kemudian dikelola atau disalurkan ke jasa pengelola limbah B3 atau insinerator yang ada di rumah sakitnya. Demikian. Baik, Bu Vivin dan juga Pak Alvin, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya akan kembali kepada Pak Alvin. Pak Alvin, kalau mencermati mengenai pengolahan sampahnya di sisi insineratornya, apakah kemudian insinerator yang pada saat ini beroperasi itu sudah cukup baik, sudah mampu paling tidak mengelola sampah medis yang saat ini sedang menumpuk, Pak Alvin? Ya, insinerator ini pertama kita masih kekurangan ya, karena tidak setiap pasienkes itu mempunyai insinerator. Kemudian
yang dilakukan adalah sentralisasi, di mana ada yang punya insinerator, kita menggunakan insinerator pihak lain. Contohnya ada yang menggunakan insinerator atau alat pembakar dari pabrik semen ya. Kemudian ada juga pasien-pasien kecil-kecil, mereka kalau akan membuat alat pembakar sendiri, itu mereka juga harus mengajukan izin, karena ini ada kita harus meminimalisir dampaknya. Ketika kita membakar limbah medis, asapnya ini kan juga berpotensi membawa polutan-polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga desainnya itu harus memenuhi syarat, dan sisa pembakarannya, abunya ini juga harus dikelola lebih lanjut, tidak bisa sembarangan dibuang. Jadi bukan mudah saja punya insinerator atau tidak, tapi pengelolaan secara sistemik itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Ini yang kita perlu perkuat. Saat ini tidak fasilitas pengelolaan limbah medis ini masih, kalaupun ada, hanya di ibu kota provinsi. Bahkan ada yang di ibu kota provinsi pun tidak punya, sehingga harus dikirim ke provinsi lain atau bahkan ke Jawa untuk proses lebih lanjut. Ini yang makan waktu, biayanya mahal, dan yang menyebabkan beberapa penyelenggara pelayanan medis ini ya mengambil jalan pintas. Demikian, Mas. Oke, baik. Bu Vivin, mencermati mengenai pengelolaan sampah yang mungkin tidak maksimal. Insinerator kita juga terbatas. Ini langkah yang kemudian akan dilakukan oleh KLHK, itu apa? Baik, terima kasih. Sebenarnya surat edaran Menteri LHK yang sudah saya sebutkan itu memberikan jalan keluar, yaitu bahwa insinerator yang digunakan harus 800 derajat Celcius. Karena betul apa yang disampaikan oleh Pak Alvin Lee, bahwa kalau insineratornya tidak memenuhi syarat, maka dapat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Tapi kami ketat betul dengan hal itu. Yang kedua, betul bahwa insinerator itu harus mempunyai izin, karena limbah medis atau limbah infeksius COVID-19 adalah termasuk limbah B3. Akan tetapi dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini adalah masa darurat, maka diberikan ruang untuk rumah sakit yang belum mempunyai izin atau sedang berproses izinnya untuk insinerator bisa dibakar asalkan 800 derajat Celcius. Dan dari seluruh Indonesia, rumah sakit itu mengirimkan surat kepada kami untuk kepastian hal tersebut. Dan saya juga mau menyampaikan, Mas, bahwa kami dari KLHK, Ibu Menteri LHK bersama Pak Menristek sudah berbicara tentang hal ini, karena LIPI, BPPT sudah punya teknologi untuk mengolah limbah medis dengan lebih baik. Maka kami sudah bicara dengan mereka, dengan Kemenristek dan BPPT untuk bagaimana mengembangkan hal itu, karena sekarang juga ada vaksin yang disuntikkan untuk vaksinasi, dan itu pasti menimbulkan limbah medis, dan kami sedang mengembangkan proses untuk bagaimana mengelola limbah vaksin ini, karena vaksin ini kan jumlahnya juga jutaan, jadi ini juga berpotensi untuk menimbulkan limbah medis. Demikian, Mas. Baik, Bu Vivin, kalau untuk rumah sakit mungkin mereka bisa ya mengelola sampah, insineratornya juga mungkin bisa dimaksimalkan begitu. Tapi kalau untuk fasilitas pelayanan kesehatan terkecil, Bu, nah ini bagaimana kemudian mereka bisa mengelola sampah lebih baik? Jadi begini, Mas, kami sekarang sedang merevisi Permen 56 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah medis dari Fasiankes. Dan kami sejalan dengan Ombudsman. Ombudsman juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan terhadap permen tersebut. Dan terkait dengan Fasiankes yang kecil-kecil, memang kami memberikan aturan bahwa mereka dapat diambil limbah medisnya dengan motor roda 3, akan tetapi motor roda 3 itu harus hanya ke puskesmas misalnya, kemudian dibawa ke transfer depo yang ada di kabupaten kota untuk
dibakar di insinerator di rumah sakit ataupun di jasa pelayanan jasa pengolah limbah B3. Demikian. Baik, Pak Alvin, kalau Ombudsman lihat dari Fasiankes sudah ada usaha konkret, baik itu kemudian cara untuk mengurangi limbah maupun pemilahan dan juga pewadahan untuk mencermati mengenai sampah yang menumpuk ini, Pak Alvin? Ya, kalau pengurangan limbah, kami belum lihat adanya upaya-upaya yang konkret ya. Sebab kalau kita melihat pengurangan limbah ini kan bukan hanya pada Fasiankes, tapi mulai dari produsen obat-obatan dan sebagainya. Ini kan juga harus ada komitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan misalnya. Nah, untuk produsen ini saat ini kan fokusnya adalah pada perlindungan kualitas obat-obatan. Nah, limbah medis ini bukan hanya terkait dengan obat-obatan, bahkan masker ini pun kan sebetulnya menjadi limbah medis. Sisa makanan juga menjadi limbah medis. Sisa makanan pasien COVID-19 ini kan limbah medis juga. Jadi pengolahannya harus baik. Sedangkan untuk Fasiankes, kalau yang sudah bentuknya seperti rumah sakit, puskesmas itu lebih mudah terdeteksi. Pembinaannya bisa lebih jelas. Yang sulit ini kan kalau misalnya tempat praktek dokter, ini tersebar di mana-mana. Ini tidak mudah dan fasilitasnya juga terbatas. Saya kira kita lakukan apa yang kita bisa dulu, yaitu dengan Fasiankes, misalnya rumah sakit, klinik, dan puskesmas, dan lab. Lab ini juga banyak karena menggunakan alat-alat yang mengambil sampel dari tubuh kita, itu juga harus dikelola dengan baik. Itu, Mas. Baik. Tapi kalau dalam masalah pengangkutan sendiri bagaimana Pak Alvin? Ini tadi dari KLHK kan mengatakan pakai roda 3 boleh begitu ya untuk dikirimkan ke tempat selanjutnya. Permasalahan kita di bidang di dalam hal pengangkutan itu seperti apa, Alvin? Ya, pengangkutan ini juga ada syaratnya ya, karena limbah medis ini kan ada yang harus disimpan dalam kondisi di bawah 0 derajat. Kalau di bawah 0 derajat itu bisa disimpan hingga sampai 90 hari. Tapi kalau di atas 0 derajat itu hanya boleh disimpan 2 hari. Nah, untuk penyimpanan di bawah 0 derajat ini sangat mahal. Sangat mahal, tidak mudah. Sehingga praktis hampir semuanya di atas 0 derajat. Yang mana setiap 2 hari itu harus dikeluarkan. Nah, pengangkutannya juga harus jelas, tidak boleh ada bocor, harus kedap udara ya. Sebab nanti dalam perjalanan kalau itu tidak kedap udara atau bocor cairan keluar itu juga berbahaya. Ini yang tidak mudah pengawasannya. Kami menemukan ada yang ambulans pun digunakan untuk mengangkut limbah medis. Ada juga yang menggunakan ojol juga. Ini pengawasannya yang tidak mudah, Mas. Baik, Pak Alvin dan juga Bu Vivin, kita akan lanjutkan dialog kita usai headline news pukul 6. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Masih bersama dengan saya ada Pak Alvin Lee dari Ombudsman dan juga dari KLHK ada Ibu Rosa Vivin Ratnawati. Saya kembali kepada Ibu Vivin. Bu Vivin, Ombudsman mencermati mengenai pola pengawasan yang penting untuk dilakukan untuk betul-betul mengawasi pengelolaan sampah ini. Nanti pengawasan akan seperti apa, Bu? Supaya betul-betul memastikan pengelolaan sampah kita ini akan semakin baik ke depannya, tidak ada lagi limbah medis yang menumpuk. Ya, jadi untuk pengawasan memang kami juga meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, terutama terhadap laporan-laporan limbah medis yang masuk ke TPA. Jadi kami sudah mengirimkan surat kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur seluruh Indonesia untuk mewaspadai adanya limbah medis yang ada di TPA. Karena memang TPA ini sepenuhnya pengelolaannya ada di pemerintah daerah. Sehingga kalau ditemukan adanya limbah medis, maka mereka harus membawanya kepada pengelola jasa limbah B3 ataupun juga ke rumah sakit yang mempunyai insinerator. Jadi memang KLHK tidak bisa bekerja sendirian tentu saja untuk melakukan pengawasan, sehingga kami mengajak Pemda dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Kesehatan untuk ikut melakukan pengawasan. Satu lagi Mas, saya mau klarifikasi yang motor roda 3. Itu tadi kami tidak memperbolehkan untuk bebas mengangkut limbah
medis roda 3, tapi hanya khusus dari puskesmas kecil ke transfer depo yang ada di RSUD, jadi tidak dibuka secara luas untuk itu. Demikian. Baik. Baik, Pak Alvin, bisakah kita kemudian mengandalkan pemerintah daerah untuk mengawasi lebih ketat mengenai pengelolaan sampah ini? Ya, kita tidak punya pilihan lain, Mas. Sekarang dengan otonomi daerah, ini kan ada pembagian kewenangan dan tugas tanggung jawab ya. Memang TPA itu adalah ranah kewenangan dari pemerintah daerah. Maka untuk pengawasan ini dari Ombudsman juga berharap ada koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif lagi antara KLHK, Kemenkes, dan Kementerian Dalam Negeri. Karena yang mempunyai akses langsung ke pemerintah daerah, dan biasanya pemerintah daerah itu kalau dengan kementerian lain mungkin agak kurang, kadang-kadang bandel-bandel juga. Tapi kalau dengan Kementerian Dalam Negeri itu lebih patuh. Makanya kami juga memberikan saran-saran kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah daerah dalam pengawasan, meningkatkan pengawasan terhadap limbah medis ini. Demikian. Tapi apakah semua pemerintah daerah memiliki fasilitas yang baik, Pak Alvin? Paling tidak betul-betul bisa mengelola sampahnya dan tahu mengenai persoalan sampah ini, Pak Alvin. Ya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi setiap pemerintah daerah. Memang idealnya di setiap provinsi itu bahkan di setiap kabupaten ya yang mempunyai fasilitas pengolahan limbah, terutama limbah medis, agar prosesnya ini lebih efisien dan pengawasannya lebih mudah. Kalau seperti sekarang banyak yang masih belum punya, itu kan limbah medis ini melakukan perjalanan lintas kabupaten kota, bahkan lintas provinsi. Ini semakin panjang perjalanannya, semakin mahal, dan juga pengawasannya semakin sulit. Demikian, Mas. Baik, Bu Vivin, apakah kemudian KLHK akan bisa menjalankan semua rekomendasi dari Ombudsman terkait dengan pengelolaan sampah ini? Ya, rekomendasi dari Ombudsman itu baik sekali, dan saya berterima kasih kepada Ombudsman yang telah melakukan kajian terhadap pengelolaan limbah medis di seluruh Indonesia. Dan ada beberapa hal rekomendasi yang sebenarnya sudah kami tindak lanjuti, seperti revisi Peraturan Menteri LHK tentang pengelolaan limbah B3 dari Fasiankes. Dan yang lain-lain tentu saja kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan tadi juga disebut oleh Pak Alvin Lee, dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, dan bagaimana kita bisa mendapatkan data-data dari seluruh Indonesia dengan baik terkait dengan pengelolaan limbah medis dan limbah infeksius COVID-19. Dan limbah infeksius COVID-19 itu meningkatkan limbah medis yang umum menjadi 30% ditambahnya. Demikian, Mas. Baik, tapi apakah semua pemerintah daerah ini kooperatif, Bu, dalam mengelola sampah ini bagi KLHK? Ya, kalau untuk menerima laporan ada yang memang agak lambat-lambat, tapi kami dengan rajinnya, dengan intensnya berkomunikasi dengan mereka untuk mereka bisa memberikan laporan. Bahkan kami sudah melakukan rapat per regional sebetulnya di 6 regional, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, Jawa, untuk mengkontrol tentang hal itu. Dan saya rasa mungkin dengan meningkatnya jumlah pasien COVID-19 ini, kami juga harus melakukan lagi dan secara intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Demikian. Bu Vivin, ada target waktu tidak sih, Bu, yang mungkin diberikan ya untuk betul-betul bisa menyelesaikan persoalan mengenai 6.000 ton ini sampah yang menumpuk ini, Bu? Ya, saya mau klarifikasi ya, kalau 6.000 ton tadi yang bukan yang menumpuk, tapi yang dilaporkan oleh Pemda dan kemudian diarahkan untuk dikelola. Untuk bagaimana ke depannya, memang sekali lagi kami menyampaikan bahwa kami bekerja sama dengan Kemenristek, kemudian LIPI dan BPPT yang berada di bawah Kemenristek, untuk kemudian menciptakan teknologi-teknologi yang bisa mempercepat bagaimana pemusnahan limbah medis terkait misalnya dengan insinerator, kemudian terkait dengan bagaimana menghancurkan, misalnya meng-crushing jarum suntik, kan sekarang sedang
vaksin ya, itu jarum suntik pasti akan banyak sekali, dan yang lain-lain. Jadi kami punya target bahwa kami harus menyelesaikan persoalan itu secepatnya dan menjadi prioritas kami. Demikian. Baik, Pak Alvin, resiko kalau persoalan mengenai limbah medis ini tidak diselesaikan dengan baik, itu bagaimana Pak Alvin? Ya, limbah medis ini kan pada umumnya juga limbah infeksius ya. Ini dapat menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Nah, kami juga dalam jangka pendek ini, kami secara khusus, ini saya sampaikan laporan juga kepada Presiden untuk antisipasi limbah vaksin. Terutama adalah botol atau ampul vaksin ini, dan juga alat suntiknya ini harus dikelola dengan baik karena isi vaksin ini kan sebetulnya virus yang dilemahkan. Kalau ini tidak dikelola dengan baik bisa menjadi ancaman kesehatan, dan sudah ada contoh di China di mana botol bekas vaksin ini diambil oleh pemulung kemudian diisi lagi dengan mungkin dengan air atau vitamin dan dijual seolah-olah itu vaksin tapi isinya sebetulnya palsu. Nah, kita kan harus mengantisipasi hal-hal seperti ini agar tidak terjadi di Indonesia. Nah, untuk itu dalam jangka pendeknya kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, mengawasi juga limbah-limbah vaksin ini di samping limbah medis yang biasa. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Alvin. Ibu Vivin telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita berharap semoga kemudian persoalan sampah ini bisa diselesaikan dengan cepat dengan baik. Terima kasih, selamat pagi Bu Vivin, Pak Alvin.